selamat malam. Apa kabar? Semoga semuanya baik-baik. Kita akan mulai cara malam hari ini seperti biasa di Bincang Viral yang merupakan usaha kami untuk berbagi pengalaman dalam proses studi kami di UIN Sunan Kalijaga. Dan malam hari ini kami punya bintang tamu. Kita punya bintang tamu, seorang yang terkenal, yang punya gaya trendy lah menurut saya, dengan gaya yang kekinian gitu ya. Dan dia juga terlibat dalam banyak kegiatan-kegiatan relasi antar iman dengan statusnya sebagai seorang Gus. Sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung, termasuk juga bintang kita malam hari ini, kita bisa sedikit bersabar lah ya. Selamat malam Nyora Uli, selamat malam Maurits Sihaan, Amang Gesang, Ruli Antonio, selamat malam Amakaha, selamat malam Verlo. Sambil menunggu bintang tamu kita malam hari ini, Gus Aan Ansori. Jadi kita akan ngobrol dengan Gus Aan Ansori terkait dengan pengalamannya dalam relasi lintas iman, tentang statusnya sebagai seorang Gus. Bahwa malam ini nggak ngopi Amang Gesang, ngeteh aja kita, nanti ngalong kalau mau ngopi kita. Oh sudah dipin, tenang saja. Iya, sambil menunggu Gus Aan Ansori, sabar sedikit sambil menunggu juga teman-teman yang lain juga ikut gabung. Oh, kalau orang Aceh nggak bilang horas, tuh orang Aceh bilang pohabang, kabar, habaget, kabar baik. Iya, kita masih menunggu Gus Aan. Tadi katanya hujan di sekitar kediamannya sangat deras sekali, sehingga mungkin juga berpengaruh dengan jaringan yang dia miliki. Nggak rapi nih. Iya, selamat malam Ibu Nani. Gimana kabarnya Bandara Suta? Ya, ternyata perusahaan sudah gabung. Gitu. Kita akan undang perusahaan supaya bisa langsung bergabung. Unitnya sebentar. Ya, Gus. Bentar Mas. Kok miring gini ya? It's okay. Biasalah di warkop. Oh, ya, betul nopo-nopo. Gimana kabarnya, Gus? Baik. Saya baik. Aceh gimana? Sama lah di Aceh. Tadi habis hujan katanya di sana. Betul sekali. Hujannya urahan. Apa deras sekali kah? Karu-karuan sangat. Dan bocor. Rumah saya bocor lah. Maklum lah, kan bukan pastori kan. Kalau pastori itu kan kalau ada bocor dikit gitu kan, majelis langsung, ada apa Pak Pendeta? Nah, gitu toh. Bisa aja jenengan Gus. Ya, Gus, makasih loh sebelumnya sudah mau Saya yang terima kasih. sudah Terima mau kasih. terima undangan kami. Undangan balasan lah ya. Iya, aku senang ya. Aku tahu bahwa yang kemarin itu kamu tidak ikut, tetapi for some reason I feel ini seperti percikan ya. Percikan itu begini kan. Kan kalau dalam penginjilan itu kan, penginjilanmu itu sukses manakala di situ kemudian terbentuk komuni. Aku merasa penginjilanku kemarin yang dengan judul yang sangat provokatif itu. Kemudian iya, aku mendapat komplain ya. Aku mendapat komplain dari Mbak Elga. Ya. Ya, aku mendapat komplain dari Mbak Elga dan ya aku senang. Mungkin kata-katanya terlalu kurang semut ya, tapi Ya. aku kan suka agak kontradiktif begitu. Oke. Kita ngobrol apa nanti, Fit? Kami nggak mau nyerbu perusahaan kok. Kami nggak nyerbu perusahaan. Tidak apa-apa, kamu jangan. Kalau kamu menyerbu, kamu kena pasal penodaan agama. Iya. Iya kan? Gus, Gimana? ini kan lapangnya jenengan aja menghormati. Iya. Jenengan dengan nama Aan Ansori, lalu di depan nama jenengan itu kan ada Gus. Itu sebuah status yang nggak ujuk-ujuk, nggak langsung tiba-tiba jenengan terima, gitu. Kira-kira bisa nggak jenengan ceritakan kenapa jenengan bisa dapat Gus gitu ya? Lalu apakah dengan gelar atau status Gus di depan nama jenengan itu ada sesuatu yang menjadi beban buat jenengan? Begini ya, dalam tradisi ini sebenarnya bukan tradisi NU, tradisi Islam Jawa ya. Ya. Orang Jawa itu kan kalau melihat gini, orang Jawa itu kalau kan terstratifikasi hidupnya itu. Ya. Jadi ada pengkastaan lah kira-kira seperti itu. Gus itu kan cuilan dari kata bagus. Yeah.
Gus itu disematkan oleh orang-orang yang ingin menghormati seseorang seperti itu. Biasanya orang-orang ningrat, Nah, ketika Islam datang dan kemudian menyerbu Jawa, kemudian ini berakulturasi, dan kemudian sampai pada satu, ini versi pertama, versi awal. Gus versi awal itu adalah disematkan pada anak seorang kiai. Jadi kalau kamu David, nggak peduli kamu ini maling, nggak peduli kamu ini kiai, tapi kalau kamu anaknya kiai, maka that is automatically you earn that name. Seperti itu. Nggak peduli kamu punya pesantren atau tidak, tetapi orang akan melihat David ki anaknya sopo. Oh, David anaknya Kiai Wahab, gitu kan. Apalagi kalau kemudian jemaatmu besar, maka kemudian ini akan semakin membesar vibrannya. Itu yang versi pertama. Versi yang kedua itu kemudian ada semacam gugatan dari publik. Gugatan dari publik seperti ini, bahwa nama Gus itu adalah nama seperti doa yang per hari ini disematkan kepada orang-orang yang dianggap layak, dianggap deserve soal itu. Nggak peduli dia mau bakulan lontong atau kemudian bakulan pulsa, tapi kalau memang ia dari sebuah komunitas itu menganggap ia layak untuk dipanggil seperti itu, maka ia akan dipanggil. Saya tidak tahu, saya itu bukan anaknya kiai dalam arti punya pesantren besar, meski mbah saya itu adalah anggota Partai NU pada pemilu tahun 1955 di Jombang. Pemilu pertama kali. Seperti itu. Nah, biasa saja. Tapi kemudian setiap orang kemudian semacam punya kewenangan. Jadi kalau di GPIB orang dipanggil pendeta itu kan karena udah ditahbis. Bisa membuat komunitas menganggap ia seorang pendeta. Tapi Gus di lingkaran NU yang versi terakhir itu adalah Gus yang memang setiap orang punya keinginan untuk menyematkan itu kepada seseorang. Jadi kalau saya memanggil Mas ID misalkan, ya saya akan panggil Gus. Saya panggil pembimbingmu Mas Nur Haidi misalkan. Ya pada titik tertentu saya akan panggil dia Gus. Gitu. Gitu. Iya, tapi memang tidak ada bayarannya, Fit. Jadi ini kelas berapa tidak. Gitu. Jadi nggak merasa terbeban ya dengan panggilan Gus itu ya? Oh, sangat. Di Gus versi pertama, you have to behave. Nah, kalau kamu pendeta old fashion, maka kamu akan menjaga kejaiman. Kamu tidak akan bisa nongkrong sembarangan, tidak bisa ngomong sembarangan, pakaian harus behave, ngomong harus diatur. Ya, seperti itu. Iya, kamu nggak bisa pakai celana pendek. Begitu. Itu yang versi awal. Android versi sebelum 5.0, kira-kira seperti itu. Iya. Tapi kemudian saya tidak tahu, tapi yang kemudian Gus yang versi selanjutnya itu kemudian lebih mengapresiasi ia sebagai ia sendiri. Ia sebagai ia menjadi perlawanan dari versi yang pertama. Saya terbebani gitu. Bayangkan ya, saya membela hak LGBT misalkan, atau saya sering ke gereja. Dia mungkin iso Gus misalkan dipanggil Gus tapi kemudian sukanya ke gereja, atau kemudian sukanya nongkrong dengan orang-orang waria, sukanya nongkrong dengan orang-orang gay, sukanya nongkrong kayak sekian. Itu nggak enak, Fit. Ya. Nggak enak seperti itu. Tetapi ya saya bilang nggak mau celuk Gus gak pakai maksudnya kesetan dengan itu semuanya. Karena bagi saya setiap orang itu punya patron ya. Kalau Katolik itu kan kita punya santo-santo ya. Misalkan kalau kamu ini santanya siapa dan lain sebagainya. Kalau yang di teman-teman Gus Durian, santonya jelas ya, santo Gus Dur ya. Gitu. Dan kita sedapat mungkin itu adalah ke sana, denominasinya ke Gus Dur itu, bukan ke yang lain. Nah, seperti itu. Nah, sehingga ya itu tadi bahwa be ourselves itu menjadi penting. Gitu. Saya senang saja kemudian ya terserah saya mau katoan atau tiap pagi nongkrong di pasar, belanja dan lain sebagainya. Saya nggak merasa terancam. Dan kadang-kadang waktu ngopi itu kan saya kan pakaiannya celana pendek, kemudian itu terus kemudian
Biasanya nongkrong dengan orang-orang, tiba-tiba ada temen gitu Tionghoa perusahaan gitu. Teman-temanku yang nongkrong itu yang nggak tahu saya kemudian pada ini loh, ini siapa gitu. Jadi apa namanya, nggak apa ya Fit ya, nggak menyangka seperti kamu gini kan, tiba-tiba kena tilang, pakaianmu bukan seorang pendeta, tiba-tiba kamu menyodorkan KTP, polisinya, oh Pak Pendeta atau ini? Oh, sangat tidak pendeta sekali. Gitulah Fit. Jenggotan lagi ya. Jenggotan lagi. Dikira apa namanya, garis keras. Gimana Fit? Gus, kan jenengan itu ada dalam CIAD. Tapi Iya. ada juga orang yang mengenal jenengan itu juga seorang Gus Durian. Terlepas Iya. mungkin orang karena menganggap jenengan itu Gus, lalu dekat dengan tradisi NU, lalu otomatis itu jadi orang Gus Durian gitu ya. Nah, CIAD itu sendiri apa sih Gus? Jaringan Islam Anti Diskriminasi dulu itu adalah, sebenarnya ini aliansi yang longgar sekali. Sekitar tahun 2006, 2007, kami rata-rata para aktivis NU di Jawa Timur itu sering nongkrong, ya. 2005, 2004 itu sering nongkrong. Aku, Inung, Paring, Rubaidi, Yuni itu sering nongkrong untuk kemudian mendiskusikan. Ini adalah, saya melihatnya ini adalah para kombatan, para eksponen dari teman-teman Islam liberal, kira-kira seperti itu. Oh iya. Seperti itu. Kemudian kita sering nongkrong, kita ngobrol, lalu kami punya agenda untuk melakukan advokasi terhadap hak Tionghoa waktu itu. Oh iya. Hak Tionghoa, kemudian karena kami sering nongkrong, lalu kami bekerja sama dengan Tifa Foundation saat itu. Iya. Tifa Foundation. Mimpi kami memang begini. Peninggalan terbesar Gus Dur di Indonesia itu adalah menjadikan NU itu menjadi moderat. Oh iya. Kalau kamu pasti paham. Jadi sebelum Gus Dur itu NU itu relatif quote unquote ya aspirasinya masih Islam politik. Tapi ketika Gus Dur itu kemudian ini menjadi lebih humanize seperti itu. Nah ini teman-teman para santri-santrinya Gus Dur saat itu. Nah, kemudian kami kira-kira ada sekitar 15-16 organisasi LSM, pesantren yang kemudian berjejaringan di situ untuk merunning sebuah program advokasi. Di samping kita juga punya diskusi-diskusi seperti itu. Nah, ini dinamikanya sangat sangat dinamis ya, jaringan Islam Anti Diskriminasi. Tetapi yang ingin kita sampaikan bahwa kalau kamu perhatikan David, sangat sedikit organisasi yang ada di level publik yang menyuarakan tentang gagasan Islam moderat, Islam yang anti diskriminasi itu yang menggunakan label Islam. Sangat sedikit. Rata-rata organisasi-organisasi yang sangat percaya diri meletakkan label Islam itu adalah di kelompok sebelah. Forum Umat Islam, kita tahu afiliasi. Aspirasi umat Islam untuk gitu Pak. Umat Islam anti Ahok kayak gitu. Tetapi yang Islam yang memang kelompok Islam yang berani menggunakan kata Islam, menggunakan kata Islam, lalu bekerja untuk isu-isu yang sensitif itu sangat sedikit. Dulu kita punya jaringan Islam liberal, sekarang almarhum. Setelah itu kemudian tidak ada sama sekali. Ada sih jaringan Islam Jim ya, jaringan Islam teman-teman Muhammadiyah seperti itu. Oh ya. Tetapi pasca jaringan Islam liberal kemudian kita tidak melihat ada gerakan yang kontinu terkait dengan bagaimana pembumian. Itu sebabnya Indonesia dalam 10 tahun terakhir ini mulai redup. Karena apa? Karena pasar Islam quote unquote itu sekarang didominasi oleh wajah Islam yang politik, wajah Islam yang puritan. Nah, kami waktu itu ngomong, ya sudah, kita bikin jaringan Islam anti diskriminasi. Nah, pokoknya siapapun yang terdiskriminasi, ya kita akan bela. Dibela tidak atas nama human right, tapi kita berani lebih maju, menggunakan kata Islam. Biasanya teman-teman Islam, supaya safe, itu kemudian mendirikan organisasi-organisasi yang namanya agak sekuler, yang tidak ada kata Islamnya. Itu titik komprominya seperti itu. Tapi kami waktu itu ya sudahlah seperti itu ya. Terus kemudian kita kita melakukan kerja-kerja seperti itu. Nggak banyak kerja-kerja kami kerja kami tidak banyak ya karena sekarang relatif tercerai-berai teman-teman. Yang kami lakukan per hari ini adalah
karena saya merasa merasa untuk meneruskan jaringan Islam anti diskriminasi, maka at least what I can do is membawa jaringan Islam anti diskriminasi ini ke kancah diskusi publik, misalkan press release, merespon isu-isu yang orang lain tidak berani, orang Islam yang lainnya tidak berani merespon. Saya berani menggunakan kata Islam begitu loh. Jadi misalkan gegeran misalkan kasus PKI, sebelah sana Islam, sebelah sana anti PKI, kemudian saya juga berani menggunakan kata Islam saya. Seperti itu. Ini yang bagi saya menjadi menarik. Baru terus kemudian ketika Gus Dur wafat, ya sudah, karena kami yang ada di jaringan Islam anti diskriminasi ini semuanya quote unquote secara generik adalah Gus Durian, maka ya makin kita merasa sangat tercerahkan dan sangat terkuatkan lah kira-kira seperti itu. Supaya Islam tetap rahmatan lil alamin ya, seperti harapan banyak orang, khususnya Gus Dur ya, dengan kegiatan ini. Betul David. Karena aku melihat begini ya, Fit, ya. Islam per hari ini itu adalah Islam yang quote unquote ngamuan ya. Ngamuan itu sensitif, terlalu sensitif, oversensitif. Ketika dikritik sedikit, apalagi yang mengkritik itu adalah orang Islam Kristen kayak kamu gitu kan. Maka kami akan ngomong, emang agamamu apa? Ngomong soal Islam. Misalkan kasus yang terjadi di Langsa, yang kami di Jawa dengar soal itu. Bagaimana kemudian pemerintah kabupaten atau pemerintah kota yang saya baca meminta HKBP, tempat Fitri mendapat spiritualitas yang baru, melakukan hal yang seperti itu gitu kan. Teman-teman Kristen itu kan ya bingung kan, ini ngapain tuh kok diurusi sama negara, tapi mau ngomong kan nggak enak. Iya. Yang harusnya ngomong itu adalah orang Islam. Jadi kalau anakmu nakal, jangan nunggu orang lain untuk untuk kasih tahu anakmu. Iya, maka kamu punya responsibility yang utama untuk menertibkan itu. Saya merasa seperti itu. Oke. Nah, selain di JIAD, apakah ada kegiatan lain yang jenengan lakukan? Karena beritanya jenengan juga dosen gitu ya di beberapa universitas gitu. Oh, enggak. Saya cuma satu aja. Saya juga heran. Kok ada yang berani meminta saya menjadi dosen? Fit, aku ini persona non grata ya. Kalau kita ngomong di hubungan internasional, diplomatik, itu kalau kamu nggak disukai negara tertentu, kalau kamu diajukan negara X untuk jadi dubes di negara itu, kamu dicoret. Saya nggak suka dengan calon dubes David karena statusnya persona non grata. Aku merasa diriku persona non grata. Di NU formal, aku tidak terlalu disambut dengan, oh Aan, selamat datang. Tidak. Hati-hati ada Aan, gitu biasanya. Tapi saya senang, tapi aku senang. Ya aku ini teman-temanku, anak-anakku si Farel, mahasiswaku dulu, mahasiswa Pancasila. Aku diminta oleh Universitas Ciputra untuk mengampu 2 mata kuliah krusial, Fit. Menurutku, tapi tidak krusial menurut yang lain. Mengampu Pancasila dan mengampu religion. Gitu. Ya, jadi di Ciputra itu pengajaran agamanya itu keren. Misalnya itu, meskipun aku Islam, aku tidak mengajar orang Islam. Tidak mengajar agama Islam. Aku mengajar seluruhnya. Jadi kalau misalkan di kelasku itu ada 5 agama, maka aku mengajar agama mereka 5-5-nya. Kayak gitu. Harusnya ini ditiru oleh banyak orang. Mengajarkan agama seperti itu, mengajarkan agama. Tapi yang ngajar bukan pemeluk agamanya sendiri seperti itu. Bagiku ini menarik, gitu. Ya untungnya kampusku Universitas Ciputra bisa memahami karakterku, karena ketika aku diminta untuk ngajar di sana, aku bilang, saya nggak terlalu butuh duit ya, jangan ngatur-ngatur saya. Saya sebagaimana kamu tahu di dalam dunia maya. Kamu nggak bisa ngomong, Aan, kamu ngajar di sini, tapi tolong bagian ini dari dirimu tidak usah diletakkan di sana. Oh, saya nggak bisa. Ya ini kayak orang berkeluarga gitu loh, Fit. Kamu kan nggak bisa toh, hanya mengambil sisi positif saja dari pasanganmu toh, nggak bisa. Kalau kamu misalnya mau kawin dengan nona anak itu, ya kamu kawin dengan masa lalunya, dengan seluruh hal yang negatif maupun positif. Ya kayak gitu sih.
Jadi aku yang banyak ngomong, kamu lah yang ngomong. Gak apa Gus, itu kan saya hanya tanya-tanya jenengan kan Gimana? gitu. Jadi begini, ada pertanyaan dari viewers malam hari ini. Ya. Pertanyaannya, pendapat Gus Aan tentang HIP, Gus. Hubungannya dengan Apa? Trisila HIP. Oh, HIP. Apa Trisila, namanya? Ya. dan yang lainnya. Gimana, Gus? Itu sebenarnya persoalannya tidak soal gotong royong dan lain sebagainya, Fit. Iya. Itu menyangkut sengketa masa lalu yang sampai sekarang tidak pernah terjadi, tidak pernah terselesaikan. Semua orang harus tahu ya, semua orang harus tahu. Dulu waktu tahun 45, Iya. tahun 45 itu ada 3 kelompok, saya selalu ngomong, ada 3 kelompok besar di Indonesia ini yang nggak suka dengan Belanda, tapi alasannya berbeda-beda. Iya. Nasionalis, nggak suka dengan Ya. Belanda karena alasan nasionalis, karena ia dianggap imperialis. Kelompok komunis nggak suka dengan Belanda karena Belanda dianggap kelompok borjuis. Iya. Kelompok agama Islam nggak suka dengan Belanda karena dianggap kafir. Iya. Mereka menganggap Belanda ingin mencaplok negara Islam dari Indonesia ini. 3 kelompok ini melakukan aliansi dan Belanda tumbang. Setelah Iya. tumbang, 3 bersaudara ini nongkrong di warung kopi sambil ngomong, lalu enaknya Indonesia ini mau kita bagi seperti apa? Gitu. Orang Islam 80% ngomong, aku yang banyak, denominasiku paling besar, aku yang atur ini. Semuanya fix sampai 17 Agustus. 18 Agustus semua dipanggil Hatta karena dan kemudian atas perintah Soekarno, Piagam Jakarta di-drop. Ya. Sejak saat itu kemudian politisi Islam mengatakan ada warisanku besar di situ di Indonesia yang belum saya dapatkan hingga saat ini, yakni bahwa negara ini harusnya diatur dengan cara-cara mayoritas, majority takes all. HIP dalam konteks seperti itu adalah memercikkan sengketa masa lalu. Saya sendiri sangat meyakini bahwa sebenarnya saya bisa memahami kalau kemudian Ekasila itu Ekasila itu diwujudkan dalam aspek yang lebih manifest, yakni gotong royong. Gotong royong. Jadi wajah Tuhan ini tidak abstrak, tapi ia menjadi membumi, yakni gotong royong. Tapi persoalannya kan seperti ini. Kalau kemudian RUHIP ini dikerangkai dengan gotong royong, maka kelompok Islam, adik bungsumu Islam ini, yang begitu sangat ingin menguasai Indonesia supaya diatur dengan cara Islam, kemudian melihat, luluh, ini ada apa ini? Kenapa jimat kami satu-satunya, yakni sila pertama, itu tiba-tiba mau diperangkas dan mau ditelikung dengan cara gotong royong. Jadi mereka tetap meyakini bahwa ketuhanan yang Maha Esalah satu-satunya jimat bagi mereka untuk bisa menancapkan. Saya ingin katakan begini, Fit. Ada 3 step orang politisi Islam hingga saat ini untuk mengokupasi Indonesia sebagai negara Islam. Ya, strategi pertama itu adalah dengan ini yang dulu awal. Strategi pertama adalah dengan cara memastikan negara Indonesia menjadi negara Islam, tapi gagal. Ya, waktu diskusi di BPUPKI, PPKI gagal. Ya. Setelah gagal, lalu mereka mencari cantolan. Ya deh, kalau nggak bisa. Dulu waktu diskusinya itu bahkan presiden itu tidak hanya orang Indonesia asli, tapi orang Indonesia asli yang harus Islam. Beragama Islam, oke. Termasuk bapaknya Gus Dur seperti itu. Nah, karena ini tidak mungkin. Lalu mereka pakai strategi yang kedua. Ya sudah, kalau nggak bisa, tolong deh nitip Piagam Jakarta. Seperti itu. Karena Piagam Jakarta nggak bisa. Lalu cantolan apa lagi? Cantolannya yang paling memungkinkan adalah dengan menyatakan bahwa sila pertama adalah sila yang sila yang itu bisa dikaitkan dan bisa dimaknai sebagai pengejauhan tahan dari cara berteologi Islam, yakni tauhid, ketuhanan yang Maha Esa. Seluruh doktrin kami di Islam itu mengatakan bahwa Pancasila sesuai Islam karena sila pertama adalah sila yang menganggap yang soal berketuhanan yang Maha Esa. Hanya orang Islam, ini kata doktrinnya ya, doktrin kami ya, hanya orang Islamlah yang Tuhannya satu. Sebab dalam kacamata mereka yang mendoktrin saya, Tuhanmu itu nggak satu, Fit. Tuhannya orang Hindu nggak, ya
Iya, betul Gus. Kemarin kan aku pernah nulis tadi malam itu. Betapa misalkan Nurholis Majid aja. Nurholis Majid ini, Nurholis Majid. Iya. Sebelum jadi yang sekarang ya. Ketika dia masih menjadi ketua umum HMI, pada waktu itu dia khutbah untuk sholat Hari Raya Idul Fitri tahun 68. Dia mengatakan bahwa dia mengajak umat Islam untuk menyelamatkan sila pertama agar supaya tidak dianeksasi oleh cara pandang Trinitarian. Ya. Jadi intinya begini, jangan sampai sila pertama itu juga dimiliki quote-unquote oleh orang-orang yang selain Islam. Nah, bayangkan betapa ngamuknya orang Islam ketika gantolan pertama sila pertama ini, ketuhanan yang Maha Esa, tiba-tiba mau dirongrong dengan eka sila yang gotong royong gitu. Tetapi saya merasa bahwa orang Islam harus terus belajar untuk bisa memaknai dan bisa dewasa bahwa sebenarnya cara berketuhanan atau cara beragama itu bisa dilihat bukan dengan cara sesering apa kamu sholat atau sekuat apa kamu puasa atau sesering apa kamu ke gereja. Cara kita beragama itu bisa dilihat sejauh mana kita rela berkorban untuk orang lain, bergotong royong. Dan itu ada di gotong royong menurut saya. Seperti itu. Oke. Iya. Selanjutnya ini Gus, ada pertanyaan. Gimana hubungan Pancasila dengan religion? Ada viewer yang bertanya nih, yang hadir. Ingan Badeng, ya. Gimana menurut Anda hubungan Pancasila dengan religion? Kalau saya begini, ada dua kubu ya. Saya kemarin baca disertasinya Pak Mujibur Rahman, Feeling Kristen, Islam Kristen itu yang sangat terkenal itu. Di buku itu kira-kira salah satu sarjana Katolik, saya lupa namanya. Kalau nggak salah almarhum Driarkara ya, Driarkara. Ia melihat sila yang pertama, hubungan Pancasila dan agama itu didiskusikan kira-kira dalam dua bentuk. Ya. Pertama dalam aspek teologis. Aspek teologis itu adalah ini faksinya kelompok Islam. Ya. Dalam arti begini, ya Pancasila ya Islam, Islam ya Pancasila. Karena apa? Di situ ada sila pertama sama dengan tauhid. Cara pandang seperti ini masih menyisakan persoalan dengan cara bagaimana dengan model ketuhanan yang Trinitarian, monoteisme tapi dalam Trinitarian. Bagi yang nggak ngerti Trinitarian, mereka ngomong, oh mereka nggak Pancasila. Artinya ini perdebatan teologis. Oke. Jadi hubungan Pancasila dan agama ada yang mendiskusikan dalam aspek teologis. Tapi kelompok non-Islam itu melihat Pancasila dan agama itu dalam kerangka yang dalam aspek konstitusi. Konstitusi itu dimaknai seperti ini. Oleh karena Pancasila hadir dan punya sila ketuhanan yang Maha Esa, maka Pancasila itu adalah jaminan bahwa setiap orang itu berhak untuk merdeka untuk memilih agama dan beribadatnya. Ya. Jadi cuma dua itu. Aku mau nambahi satu bit. Karena ini levelnya doktoral, nambahi satu. Ya. Aku melihatnya sebagai spiritualistik. Spiritualistik itu cara bacanya seperti ini. Kalau kita beragama dan mengakui Pancasila, maka sebenarnya kita diharapkan bersumpah seperti ini. Kita diharapkan bersumpah seperti ini. Oleh karena saya meyakini ketuhanan yang Maha Esa, maka saya akan memperlakukan orang dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Ingat, jadi ketuhanan yang Maha Esa itu bukan sesuatu yang kita jadikan ukuran bagi orang lain. Ya. Tapi dalam pemaknaan saya, secara spiritualitas, saya meletakkan adalah oleh karena saya meyakini ketuhanan yang Maha Esa, maka saya akan memperlakukan orang lain dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Sehingga kalau pertanyaannya, bagaimana menurutmu kamu seorang Islam dan Pancasilais melihat orang-orang ateis dan melihat orang agnostik? Gampang saja saya jawabnya. Oleh karena saya meyakini ketuhanan yang Maha Esa, maka saya akan memperlakukan orang dengan prinsip humanity yang adil dan beradab. Ya, saya akan memperlakukan orang itu secara manusiawi. Karena menurut Gus Dur, kemanusiaan itu adalah keyakinan pada diri seseorang yang menganggap bahwa pada dasarnya setiap orang adalah baik. Saya ulangi lagi, Fit. Ya. Gus Dur itu, kemanusiaannya Gus Dur adalah meyakini bahwa setiap orang
pada dasarnya baik. Kalau ada orang jahat, maka ia tidak kasih status jahat atau tidak kasih status jelek, tapi dikasih status ia sedang dalam proses menuju baik. Sehingga apa? Sehingga kalau dalam konsep bagaimana hubungan Islam dan Pancasila menurut Aanan Sori, saya akan meletakkan, marilah Pancasila ini kita jadikan sebagai syahadat, kita jadikan sebagai pengakuan iman rasuli yang kesekian, Pak. Kalau saya, dengan cara apa? Ya itu tadi, cara bacanya. Semakin saya meyakini ketuhanan yang Maha Esa, entah itu maknanya monoteistik atau kemudian monoteis yang rasa trinitarian, maka saya akan memperlakukan orang dengan kemanusiaan yang adil beradab, menjaga persatuan Indonesia melalui kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan agar tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi saya meletakkan keimanan saya untuk memperlakukan orang itu secara manusiawi. Jadi bagi saya ya seperti itu. Saya menggunakan gelombang ketiga. Oh ya, oke. Jadi gini juga. Terkait dengan itu, Gus Durian itu kan jadi sebuah kelompok yang sangat besar. Meskipun dia tidak gandeng dengan NU, berdiri sendiri. Isinya bukan hanya orang NU sendiri, bukan hanya orang Islam sendiri, tapi orang dari berbagai macam-macam. Ya. Sampai muncul pertanyaan, iki sing melo iki ngerti apa gak? Pemikiran Gus Dur atau nilai-nilai spiritualitas Gus Dur, atau cuma sekedar ikutan atau yang lain. Oke, setiap orang punya hak itu ya. Nah, hadir dengan keragamannya dan berusaha untuk memperjuangkan perdamaian. Nah, kalau Gus Aan sendiri, apa momen titik balik Gus Aan itu memperjuangkan perdamaian? Karena terkait dengan pertanyaannya Ruli ini, bahwa setahu Ruli bahwa sebelum Gus Aan, khususnya waktu kecil, hampir sama sekali sama dengan umat Islam pada umumnya. Iya. Titik baliknya. Gitu. Aku sebenarnya lupa kapan titik balik itu, tapi yang aku masih ingat ya David, ketika aku semester 1, itu aku masih semester 1 itu berarti 95 ya. Aku kalau naik bus itu masih pegang buku polemis Islam Kristen. Kelas 1. Semester 1, aku seingatku masih seperti itu. Aku masih memegang itu, membaca itu dengan bangga. Sangat senang untuk mencari kontradiksi di Alkitab. Ya. Supaya aku bisa gunakan itu untuk menghinakan kalian. Seperti itu. Tapi kemudian ketika di kampus, aku masuk PMII, kemudian berkenalan dengan gagasan-gagasannya Gus Dur yang sejak SMP sudah pernah aku dengar. Kemudian, kok ketemu orang ini lagi ya? Karena apa? Karena bagi saya, yang dididik dalam tradisi santri, kami itu kan kemana-mana selalu berusaha untuk mencari santo itu sendiri. Dengan siapa kita ingin dilekatkan, dengan kiai siapa. Nah, saya melihat bahwa Gus Dur itu unik, antik, dan bagi saya kok keren ini. Ada anaknya kiai yang nggak seperti orang kebanyakan. Lalu kemudian mungkin karena masih muda, terus saya kemudian mencari kok nyaman seperti itu. Sehingga di situ kemudian apalagi masuk ke PMI ya, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Kemudian kami terbentuk di situ, lalu kemudian aku bekerja aku waktu itu magang di LSM, namanya Islamic Center for Democracy and Human Rights Empowerment. Melakukan riset antar iman, dibayar dengan cuma makan dan tidur, nggak dibayar dengan gaji, cuma makan dan tidur gitu aja. Kami sudah suka kayak gitu. Di situ kemudian kami membentuk, dan aku masih ingat sekali pertama kali aku masuk ke gereja itu di GKJW, Gereja Kristen Jawi Wetan Bongsorejo, tahun 2000 akhir, 20 tahun yang lalu. Jadi di situ kami melakukan pertama kali dengan GKJW itu sendiri. Di situ kemudian aku mulai nyaman di situ. Belakangan aku baru sadar kenapa kok GKJW. Aku baru ngefit. Kami itu kan kalau Islam kan disunat. Aku ini disunat ya. Ternyata aku itu disunat oleh namanya mantri Pak Toyo. Dan aku baru ngerti kalau Pak Toyo ini juga orang GKJW belakangan. Oh, ternyata ada tanda dari orang GKJW dalam tubuh. Mungkin cara pandangnya. Iya. Gitu. Jadi itu mungkin momentumnya dan aku membaca, dan kemudian aku sampai sadar dengan cara pandang Gus Dur sendiri bahwa kebesaran gini. Kalau kamu itu punya identitas yang mayor,
Iya. Caramu atau cara kita untuk Iya. membalas bersyukur kepada Gusti itu adalah dengan cara menggunakan identitas mayormu untuk membela identitas yang minor. Iya. Jadi kalau kamu fit Iya. GPIB, Oke. bela di GPIB, bagi saya itu biasa-biasa saja. Tapi kalau yang kamu bela itu adalah orang yang minor di hadapan GPIB dan kamu menggunakan ke GPIB-anmu, wah itu keren itu. Keren itu. Ia berani menyalibkan dirinya sendiri, tidak untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain. Belakangan aku ngerti apa yang dilakukan Gus Dur itu sangat Yesus banget ya. Sekarang bayangin loh, Fit. Sekarang bayangin ya, Gus Dur itu yang dibelani itu kan orang-orang di luar Islam. Ia tidak membela Islam. Jadi ia membela Islam dengan cara membela orang selain Islam. Ia membela NU dengan cara ia membela orang di luar NU. Ia membela kejawaannya dengan cara ia membela Tionghoa. Iya. Bagiku itu, aku bilang, wah, ini keren orang ini, aku bilang. Bagi saya keren gitu. Menurut saya sih keren ya. Iya. Karena apa? Kalau kita demo karena rumah kita digusur, itu hal yang wajar. Iya. Tapi kalau kita demo karena rumah orang lain itu digusur, padahal rumah kita nggak ikut tergusur, Iya. bagiku itu berat dan luar biasa gitu. Nah ini yang menurutku menjadi diskusi yang menarik ya, pergumulanku di Gus Dur, di Gus Durian, dan kemudian di lingkaran ini. Meskipun ini juga tidak terlalu mainstream di komunitas kami, tetapi ya untung ada Gus Dur lah. Oke, untuk ada Gini, kiai-kiai itu sebenci-bencinya seorang kiai ya, kepada anak-anak Gus Durian, ia tidak akan berani secara terbuka. Karena apa? Karena menurut saya, karena kiai-kiai itu kalau melihat anak-anak Gus Durian, itu seakan-akan ia melihat Gus Dur itu di belakangnya anak-anak itu. Oke. Itu pasti. Jadi kayak apa namanya, kayak kamu itu kan kalau sama salib kan takut banget toh. Misalkan kamu mau nyuri atau mau ini, misalkan begini, misalkan kamu mau melakukan kejahatan, terus aku bilang, kamu nggak takut sama salibmu, kamu kan mesti mundur toh. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, ternyata kita mencintai orang yang bagus. Ya, karena saya juga termasuk orang yang senang dengan pemikiran Gus Dur. Gitu. Jadi terkait dengan Gus Dur, humor apa yang paling Gus Aan ingat dari Gus Dur? Banyak apa ya? Apa ya? Aku tuh sering, sebenarnya banyak, tapi yang aku senang itu begini. Gak tahu ini lucu atau tidak ya. Tapi suatu saat saya pernah mendengar cerita ada orang NU datang ke Gus Dur dengan nangis. Seorang ya. Dia bilang, Gus Dur, ada apa Pak? Oh, dia bilang itu anak saya masuk Kristen, gimana ini? Gitu. Jadi anaknya bapak ini itu masuk Kristen dan dia nangis. Saya tidak bisa mendidik dengan baik karena dia masuk Kristen. Gitu. Lalu Gus Dur nyantai aja ngomongnya. Oh, tenang saja, didoain saja, didoain saja. Anaknya Gusti Allah itu 25. Masuk Kristen 1, nggak apa-apa. Jadi tetap dia jadi anaknya Gusti. Jadi di kami itu kan nabinya kan 25, yang satunya Kristen toh, kan ya nggak apa-apa. Jadi dia dia mengatakan bahwa tidak apa-apa, didoain saja. Didoain yang terbaik. Seperti itu. Nah, sebenarnya banyak sih ada beberapa, tapi yang saya selalu bawa kemana-mana, karena saya di urusan interfaith misalkan, ya kira-kira juga itu, termasuk soal doa. Gus Dur juga pernah disabati sama orang Katolik. Tak potong sih, waktunya mau habis, kita lanjut ke sesi kedua ya, supaya panjang lagi sesi ini. Teman-teman tunggu dulu ya, kita akan lanjut di sesi kedua dengan Gus Aan dengan cerita-cerita yang menarik lagi. Oke, Gus, ini dulu. Tetap dulu. Nanti kita nyambung. Oke, dadah. Ya, selamat malam teman-teman. Kita masih di sesi kedua, bincang viral bersama dengan Gus Aan. Ternyata waktu satu sesi ini nggak cukup ngobrol dengan Gus Aan malam hari ini. Terakhir
tadi berbicara tentang humor yang paling disenangi, diingat oleh Gus Aan gitu ya. Berbicara tentang seorang bapak yang yang sedih ketika anaknya masuk menjadi Kristen, lalu dibalas oleh Gus Dur dengan cara ya didoakan saja dan segala sesuatunya dan seterusnya. Nah, kita masih akan menunggu Gus Aan untuk join kembali untuk melanjutkan percakapan kita di malam hari ini ya, supaya kita banyak mendapatkan informasi pengetahuan untuk kehidupan bersama kita di bumi Indonesia ini. Walaupun diskusinya tadi agak agak berat gitu ya, gitu. Karena bahasnya Pancasila gitu ya, HIP dan segala sesuatunya. Ya, kita masih menunggu Gus Aan untuk bergabung. Ya, selamat malam teman-teman yang sudah Gus Aan itu menyalakan dupa dulu dari tembakau, jadi kita masih harus menunggu Gus Aan terlebih dahulu. Iya, oke, selamat malam Kak Herlin, Nani, selamat malam Kak Desi, Bung Kaha, Mas Ruli. Waduh, ada istriku ternyata. Amaniko, Amang Gesang. Hostnya mantap apa mantan nih? Iya, ya sambil menunggu Gus Aan gitu. Oke. Iya, ada pertanyaan yang masih harus waduh. Oh iya. Waduh, ada pertanyaan. Kau sendiri punya guyonan favorit dari Gus Dur kah? Ada sih, tapi saya lupa. Banyak banget ya soalnya. Itu. Oh, sesi 2. Ya, sorry, salah. Sang viral bersama. Ya, Gus Aan masih merokok. Jadi merokok dulu sebatang, 2 batang katanya. Jadi kita masih menunggu gitu. Selamat malam pemerintah France gitu. Gimana kabar Bandung? Semoga Bandung aman-aman. Iya. Selamat malam Iwan Wahyudi dari Cinangka. Oh, host udah rokokan. Waduh, itu sudah ditinggalkan 15 tahun lalu. Wah. Jadi hostnya nggak ngerokokan, hostnya mau minum teh dulu gitu ya, sambil nunggu bintang tamu kita. Wow. Iya, jadi tumben host rapi rambutnya. Oh iya dong, harus rapi kita kalau tampil. Sedap. Iya. Gus Aan nggak apa-apa kah sambil merokok nih Gus Aan? Waduh, ini sudah banyak penggemarnya yang menunggu ini. Harus sebentar lagi mirip Ganjar Pranowo ubanan nih. Yo, pakai gel. Iya, tapi gelnya jangan disebutin mereknya. Masih menunggu Gus Aan. Iya. Hari ini di Banda Aceh sangat cerah sekali, saking cerahnya sampai keringetan ya. Saking cerahnya di Banda Aceh. Iya, kita masih menunggu Gus Aan. Oh ya, malam hari ini ada giveaway yang akan dibagikan kepada teman-teman sekalian ya, kecuali pendeta-pendeta yang kuliah di UIN. Nah, tak boleh menjawab pertanyaan. Oh, Bandung hujan, Amang Pandita. Wah, tambah sejuk lah berarti di Bandung gitu. Persediaan air juga jadi bertambah di tanah yang disirami hujan. Pulau Lingka, Sarian basah, di bawah rumah kami basah terus. Iya, lumba-lumbanya jangan lupa divideokan Amang Gesang. Oh iya, di Banda Aceh itu dalam situasi
kondisi new normal di gereja kami khususnya beribadah menggunakan masker, kemudian para pelayannya harus menggunakan face shield, kemudian harus cuci tangan sebelum masuk, kemudian mengisi daftar hadir, kemudian diukur panas tubuh dengan menggunakan termogan supaya ini kemudian hanya di bawah 37,5. Kemudian anak-anak belum bisa, meskipun kenyataannya masih ada sih yang bawa anak-anak ke gereja dengan menggunakan masker gitu ya. Dan ya sama seperti tempat yang lain lah gitu, bahwa kita masih terus bergumul dengan COVID-19, sama juga kita masih terus bergumul dengan relasi antar iman gitu ya, yang masih harus terus kita usahakan untuk bisa hidup bersama dengan baik. Ya, usahaan ternyata lama juga ritualnya gitu ya. Di Aceh ada beberapa yang positif tapi sudah sembuh di beberapa hari ini, bahkan mungkin hampir seminggu ini tidak ada peningkatan gitu. Iya, usahaan sudah bergabung. Kita akan melanjutkan obrolan kita malam hari ini bersama dengan Kusaan. Halo Fit. Malam Gus. Halo, sorry rokokan dulu. Oh ya, NU ya. Gitu. Kalau Iya. aku GPIB ini Hendry aku. Rokokan. Aku udah nggak rokokan lagi Gus Benti. Oh jangan majelismu nanti ngamuk. Iya, ya tadi lanjut tuh apa di humor yang paling disenangi tadi itu kan ada satu yang ini juga sama ini kan. Kalau yang tadi nangis orang NU, sekarang yang nangis itu adalah orang Katolik, orang Kristen. Ya, orang Kristen. Jadi pernah suatu saat Gus Dur itu didatangi, karena Gus Dur kan tamunya banyak, termasuk bukan hanya orang Islam saja, orang-orang Kristen juga. Nangis. ya. Nangis. Ia menceritakan bahwa orang tuanya dulu itu adalah Islam. Seperti itu. Islam. Ya anggap saja Katolik lah. Yang cerita ini orang Katolik. Lalu dia nanya, Gus Dur, kalau saya mendoakan orang tua saya yang Islam, itu kira-kira doanya diterima atau tidak, nyampe atau tidak, kayak gitu-gitu. Terus Gus Dur diam, terus kemudian dia malah balik, Gus Dur malah balik tanya, doanya balik atau tidak, gitu. Jadi ketika didoakan doanya balik atau tidak, ya tidak Gus, ya kalau nggak balik ya berarti doamu nyampe ke orang tuamu. Ini seperti Pak Pos itu aja, kalau kita kirim surat tapi ternyata nggak balik ke orangnya kan berarti nyampe begitu kan, seperti itu. Di tangan Gus Dur, hukum-hukum Islam itu kemudian menjadi lebih humanis ya. Sangat mungkin ini ada dua orang kiai besar, kiai tua, kiai sangat host di NU yang modelnya seperti Gus Dur ini. Ini juga saudaranya masih ada hubungan famili dengan Gus Dur, namanya Kiai Haji Wahab Hasbullah. Tambah benar saya pernah mondok di sana ya. Itu Kiai Wahab itu adalah satu-satunya dari 3 serangkai. NU itu kan 3 serangkai. Mbah Hasim, ininya Gus Dur, kemudian Bisri Samsuri, Mbah Hasim Tobireng, Bisri Samsuri Jenayah. Ini dua-duanya ini agak literalis. Harismatik lah. Seperti itu. Nah, tapi yang agak ekumenis ini ya Kiai Wahab ini. Mungkin kalau di dalam kekristenan mungkin karena dia dulu kuliahnya di STT Jakarta atau di UKDW, kira-kira seperti itu lah. Yang lainnya mungkin yang dua kiai ini mungkin kalau secara teologi lebih ke saat atau ke karismatik, sehingga lebih saklek kalau ngomong. Nah, Gus Dur menurut saya menggunakan kitab-kitab fikihnya itu menjadi lebih dinamis seperti itu. Ini yang bagi saya menarik karena Gus Dur menyelesaikan semuanya dengan guyon. Nggak kayak mukamu ini tegang kan. Kamu ini kan muka tegang. Mungkin karena kamu hidup di dalam keislaman yang tegang. Islam Aceh itu kan tegang. Dikit-dikit, iya toh, Islam Aceh itu kan tegang. Dikit-dikit kena takzir, dikit-dikit kena kanun dikit-dikit. Nah, orang Kristen yang bawaannya bersukacita itu menjadi tegang gitu kan, ikut-ikutan tegang. Gitu kan. Bagi saya ini menarik kan. Kalau kamu lihat lambangnya NU, itu kan tampar ya, tali rafia toh. Pernah mikir kenapa itu nggak besi atau kawat gitu? Tapi kenapa itu lasso? Lasso kan lentur ya. Lentur. Begitu kan. Lentur. Politis.
mainnya main kanan bisa, main kiri bisa. Jadi pragmatis lah kira-kira. Mainnya di tengah. Iya. Ya nggak ke kiri, nggak ke kanan gitu. Mainnya di tengah. Tapi hati-hati kalau di jalan raya, kalau kamu ke tengah disantap sama bis dan truk kamu nanti. Iya, apa? Gus, ini ada pertanyaan. Apa tuh? terkait dengan kondisi relasi interfaith di Indonesia saat ini dan pengalaman Iya. ya, bagaimana penilaian Gus Aan mengenai relasi interfaith di Indonesia saat ini? Apa yang mengkhawatirkan? Lalu seberapa besar optimisme Gus Aan terkait dengan hubungan harmonis lintas iman tadi? Gitu. Karena kan ternyata lintas iman itu dibentuk oleh berbagai macam faktor, gitu ya, seperti tadi LGBT itu juga mempengaruhi, kemudian keeksklusifan, sama seperti Gus Dur pernah ditanya, loh kenapa kok jenengan itu lebih dekat sama yang sana dibandingkan dengan kelompoknya sendiri? Gus Dur hanya menjawab, akan keislaman saya supaya Islam tetap menjadi rahmatan lil alamin. Gimana Gus? Begini ya, saya akan ngomong jujur-jujuran aja ke kamu dan ke banyak orang bahwa memburuk ini situasi keislaman yang ada di Indonesia ini memburuk. Indikatornya apa? Indikatornya sangat jelas saja lah. Indikatornya adalah seberapa banyak rumah ibadah, terutama gereja yang dirusak di dalam 50 tahun terakhir ini. Demokrasi terpimpin Pak Soekarno itu sangat kecil, hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Ada dikit-dikit ya di Melaboh sama di Padang ketika awal Orde Baru. Kemudian Orde Baru, kemudian angkanya mulai naik. Reformasi, angkanya mulai naik lagi. Saya tidak tahu ya seberapa jauh ini valid, tetapi menurut data PGI yang saya terima, sumber yang tidak resmi, saya pernah tulis itu sejak reformasi, sejak menjelang reformasi hingga 2015 misalkan ada sekitar 6.000 sampai 7.000-an gereja yang dibikin tidak bisa beroperasi, dan angkanya pasti juga akan naik. Yang ingin saya katakan bahwa seluruh indikator demokratisasi, cita-cita Bhinneka Tunggal Ikaan yang meletakkan semua agama itu dalam basis yang sama, tidak bisa dipersekusi, itu seluruh indikatornya lemah. Seluruh indikatornya lemah. Tapi kan kita punya NU, ya betul. Tapi kalau kamu baca misalkan tulisannya Markus Mizner dan juga Burhanuddin Muhtadi per hari ini yang paling up to date, sejauh mana pluralisme yang ada di tubuh NU itu kan dengan sangat tendensius, dan menurut saya juga ada benarnya mengatakan bahwa pluralisme di tubuh NU itu hanya mitos saja. Dan banyak teman-teman NU, teman-teman saya aktivis NU yang juga sangat kecewa dengan tesisnya itu. Ya biasalah, banyak orang yang tidak siap ketika menerima kenyataan tentang tubuhnya sendiri. Nah, yang saya katakan di dalam riset itu juga, ini ngomong soal NU karena saya akan ngomong soal the very backbone of Indonesian Pluralism Movement di Indonesia, NU. Saya tidak akan ngomong Muhammadiyah. Itu juga di tubuhnya juga ada banyak persoalan. Meskipun misalkan saja bahwa ada sekitar 53% orang-orang NU atau yang mengaku dirinya NU nggak setuju kalau ada temannya yang Kristen atau temannya yang Hindu, temannya yang Buddha bikin kebaktian di tempatnya, di lingkungannya. Itu 53% nggak suka, nggak setuju. Dan 50% lebih mereka itu juga tidak akan memilih pemimpin yang berbeda agama. 53%. Jadi selain Alkitab dan Al-Quran, kita kan harus mempercayai hasil survei. Ini bagi saya menarik seperti itu. Nah, tetapi yang menarik adalah bahwa optimisme, saya cukup optimis ya. Karena nggak ada pilihan lain kecuali optimis, bahwa sebenarnya kalau kita mau bahwa ada kilatan cahaya di NU, menurut saya jejak-jejak legasi dari Gus Dur untuk mengatakan bahwa komitmen tentang kebinekaan di Islam itu menjadi sangat kuat ya. Kira-kira salah satunya bisa dirujuk adalah hasil karya dari Gus Dur yang sekarang menubuh dan mendaging di dalam apa yang disebut dengan gerakan Gus Durian itu sendiri. Gus Durian yang tidak hanya orang NU, kamu mau NU, mau Muhammadiyah, mau Syiah, mau orang nggak Kristen, mau lesbian, mau hetero, mau waria, mau apa, ya jadi satu di situ untuk menselebrasi dari itu. Dan Gus Dur juga nggak jenuin amat kan, karena ia juga kumpulan dari banyak pemikiran, termasuk misalkan dalam aspek teologi, misalkan ia sangat dekat dengan suffering teologi penderitaan ya. Suffering teologi itu kan sangat kuat di kekristenan, Katolik, dan juga teman-teman Syiah.
Nah, ia menderita soal itu. Ia tipikal kiai yang tidak banyak diikuti banyak orang, tapi dikagumi banyak orang. Kenapa ia dikagumi? Karena tidak banyak orang yang seperti itu. Nah, dari sini kemudian saya ada optimisme seperti itu. Misalkan begini saja. Sampai tahun 2014, kamu tidak akan pernah lihat selebrasi orang-orang Islam ketika Natalan masuk ke gereja. Itu sesuatu yang sangat jarang terjadi, sangat terlihat. Tapi sejak 2 tahun terakhir ini, 2-3 tahun ini, kalau kita lihat googling ya, Gus Durian Natalan di internet, maka ada gerakan ke sana. Bayangkan kami yang dididik untuk mencurigai salib, mencurigai gereja, mencurigai orang Kristen, kemudian melakukan pembalikan atas itu semuanya. Kami berbondong-bondong ke gereja untuk mengucapkan selamat Natal. Ya, bukan karena kita butuh, kita nggak ngucapin selamat Natal, nggak datang ke gereja, orang Kristen nggak bakalan berani kok membakar masjid kami. Itu kan kira-kira seperti itu. Artinya apa? Artinya ya mereka dengan segenap identitas mayornya itu mulai bisa di situ. Dan gerakan ini, David, gerakan yang baru, setidaknya ketika saya baca, saya nggak tahu, tapi saya belum nulis agak serius soal ini, itu hanya terdeteksi 3-4 tahun ini. 3-4 tahun ini. Dan itu teman-teman Gus Durian. Gus Durian. Karena kiai-kiai tidak terdidik, belum terdidik untuk berani sampai sejauh itu. Jangankan masuk gereja dan mengucapkan selamat Natal. Mengucapkan selamat Natal via WA aja nggak berani kok. Tapi ada lompatan ke sana. Dan kami melakukannya dengan sukacita. We don't do it for money. We don't do it for political interest. No. Teman-teman di Gus Durian tidak ada tidak pamrih untuk jadi DPRD, DPR, senator dan lain-lain, tidak. Seperti itu. Ini yang menurut saya melakukan hal seperti itu tidak untuk gaji. Jadi mereka melakukan itu dengan sukacita. Ini yang bagi saya ingin mengatakan bahwa ini oke, kami remuk redam. Tapi percayalah, Gusti itu masih bersama kami, bersama kita. Ya Gustinya ini mengejawantah dengan banyak hal. Di kami ya Gusti itu mengejawantah ke Gus Dur gitu lah. Ini yang bagi saya. Makanya dianggap wali ke-10 ya. Dianggap wali ke-10 ya. Iya, bagi yang percaya. Iya. Jadi ini, ketika tadi Gus katakan bahwa saya melakukannya dengan sukacita nih. Apakah itu? Nah, ketika segala sesuatu dilakukan dengan sukacita kan berarti ada sebuah gerakan maju yang sangat, atau lompatan maju yang jauh gitu, Gus. Apakah ketika Gus sendiri bisa hadir bulan September tahun lalu, itu kan sesuatu yang menarik. Acara apa, Fit? Acara apa, Fit? September di GBI Marga Mulia Yogyakarta. Apa, Fit? Ketika jenengan hadir di GPIB Marga Mulia Yogyakarta. Oh iya. Halo Profesor Kerit, apa kabar? Apakah itu juga mau menunjukkan kalau jenengan melakukannya karena memang cinta dengan relasi yang antar umat beragama yang begitu luar biasa? Karena bagi saya sendiri menjadi sesuatu yang, waduh, ini ada apa ya, Gus An harus hadir. Bukan berarti saya tidak terima. Mau memainkan peran dalam acara itu. Gitu. Akhirnya kan jenengan doa tuh. Nah. Iya itu. Saya berutang banyak pada Profesor Gerit dan juga majelis di Marga Mulia soal itu. Gila itu. Itu benchmark ya. Tidak ada kekristenan di Indonesia sampai saat ini yang mampu melampaui rekor GPIB Marga Mulia. Belum ada. Jadi kalau ada rekor muri, ya rekor muri, itu saya ingin menyematkannya kepada GPIB Marga Mulia. Wani tenan gue, lendok, kayak gitu. Iya. Seperti itu. Saya kesana itu adalah I was trying to make a statement. Nah, saya ingin mengatakan seperti ini. Saya seperti ingin di-challenge sama Profesor Gerit. Saya kan merasa teman ya sama Profesor Gerit. Usaha nanti doa kayak gitu. Duh, Prof, gak apa-apa tak ini. Aku bilang begitu. Ya enggak apa-apa. Kamu pikir saya itu langsung iya begitu. Saya ngomongnya iya ke Profesor Gerit. Tapi kemudian di rumah itu saya mikir, ini serius apa tidak? Karena ini pasti akan menjadi. Jadi bagi saya ini adalah strategi dua cara yang dilakukan. Jadi satu kali dayung, dua pulau terlampaui. Satu pulau itu adalah saya
mencoba untuk menyatakan kepada publik bahwa saya sangat percaya diri dengan diri saya, bahkan untuk hal-hal yang itu sudah masuk ke wilayah teologi yang sangat rawan di dalam tradisi kami. Pulau yang kedua adalah Profesor Gerrit dan GPIB-nya sedang membuat their own history. Kayak gitu. Karena aku tahu GPIB juga agak micin untuk soal itu ya. Maksudnya agak micin itu ya agak konservatif lah. Agak konservatif. Aku ngerti di kalangan kalian itu juga pasti diskusi dan pasti perdebatannya juga jauh. Karena ini bukan soal hadir. Aku itu pakai doa syafaat loh itu. Kayak kamu. Diakhiri dengan Al-Fatihah kalau bukan, aku ingin mengatakan GPIB itu kadang-kadang ini. Saya mikir ini gendengnya GPIB ini. Jadi bayangkan loh. Saya ini yang dianggap tidak selamat dalam kredo kekristenan malah diminta untuk mendoakan itu loh. Itu kan completely out of our mind in conservative way. Tapi mereka berani. Saya bilang, ini GPIB ini sudah rela menyalipkan GPIB Margomulyo loh ya, bukan GPIB-mu loh ya. GPIB Margomulyo. Nah, gitu kan. Sudah berani menyalipkan diri. Kok tiba-tiba kalau saya nggak berani itu kan ya wong ditantang seperti itu. Ya sudah saya ke sana saja. Sempat nggak boleh masuk loh saya. Di situ itu dianggap dengan nggak terlalu ramah disambut oleh satpam yang ada di sana gitu. Saya kan pakai kopiah. Pak ini dari mana? Oh saya gini gitu kan. Oh kemudian, nah pas waktu aku ngomong saya tamu dari sini. Oh iya, ketika aku jalan bersama dengan para pendeta di belakang itu dengan teman-teman itu kan, baru kemudian mereka sadar. Oh ini orang yang juga ikut dalam barisan para pendeta-pendeta seperti itu. Nah bagi saya sebenarnya saya ingin mengatakan begini kepada orang Islam gitu. Aku berani mematahkan pewarisan ingatan. Pewarisan ingatan yang ditanamkan di dalam kami itu adalah, pertama, jangan dekat dengan orang Kristen. Aku udah patahin itu. Kedua, jangan masuk gereja. Aku udah patahin itu. Yang ketiga, jangan pernah menaik mimbar, apalagi kemudian sangat berkawan, menjadikan teman seperti Al-Maidah 51. Saya berani mengatakan itu. Saya tidak bangga dengan diriku sendiri karena Gus Dur telah melakukan itu. Yang ingin saya katakan bahwa begitu banyak PhD maupun master yang ada di Indonesia, terutama di Islam, yang sudah tahu teorinya soal pluralisme. Tetapi kita ini kurang keteladanan. Saya ulangi lagi. Genius is not enough. It takes courage to win people's heart. Jenius itu nggak cukup, Fit. Jenius itu nggak cukup. Banyak orang jenius di Indonesia, PhD, profesor dan lain sebagainya. Banyak. Program 5.000 dokter di UIN. Banyak. Tapi kenapa kemudian itu tidak berbanding lurus dengan situasi yang ada di Indonesia? Because they refuse to be pioneer, to be example. Saya ingin katakan seperti ini, ada orang keren yang didewa-dewakan di Indonesia di dalam tradisi santri, namanya Imam Ghazali. Kitab Ihya-nya di ngaji dibalah oleh Gus Ulil. Yang saya tahu kemudian Imam Ghazali itu di salah satu kitabnya itu pernah mengatakan seperti ini. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Dakwah dengan perilaku itu jauh lebih ampuh ketimbang dakwah dengan cocot, dakwah dengan omong. Iya betul. Jadi kalau kamu, Fit, mengatakan bahwa kita harus mencintai saudara kita yang Islam, kamu tiap minggu mengkhotbahkan itu di dalam ibadahmu, tetapi kamu tidak mau, atau saya tidak mau menjadikan diri kita sebagai part of that example, it's nothing. Ini yang kemudian saya mau kritik kepada teman-teman, bukan saya sih, Gus Dur yang kritik. Gus Dur itu kan pionir untuk bisa masuk gereja itu ya kiai ya baru Gus Dur. Ia berani mematahkan pewarisan ingatan. Ia juga berani mematahkan pewarisan bahwa NU tidak boleh dekat-dekat dengan PKI. Gus Dur ketika jadi presiden, ia berani korban 65. Ia stand up dan kemudian membuat statement dan menjadikan dirinya adalah example. Yesus itu kan. Harusnya kan dia berani ngomong gitu kan. Ya wis enggak lah.
supaya nggak disalib gitu. Tapi yang memilih untuk disalib toh Nah, seperti itu. Nah, bagi sebenarnya ini apa? Sangat simpel saja teologinya. Seberapa besar keinginan kita untuk mau berkorban untuk yang lain dengan cara mengorbankan diri kita sendiri. Tapi ya memang berat, Pit. Apa namanya? Ya, aku kan juga punya istri, punya anak, gitu kan. iya Gus, gitu. Jadi itu kan pengalaman baru juga untuk Gus hadir di GPIB. Kami juga mendapatkan pengalaman baru. Termasuk ketika kami nyanyi dengan bahasa Arab itu Sepurane, Gus, kalau salah. Iya, bagus itu. Itu latihannya keren itu kan. Aku tidak tahu, mungkin jangan aku menduga gini. Jadi setelah pulang dari Margomulyo dan pulang ke hotel itu kan, hotel GPIB, saya ngobrol sama adikku yang perempuan. Yang Islam kan cuma 2 di sana, aku dan adik. Iya. Jadi jangan-jangan GPIB Margomulyo ini habis itu dapat surat SP1 dari sinode. Begitu. Iya. Tapi menurutku GPIB keren. GPIB keren. Iya. Lalu gini Gus, menjadi sosok yang kontroversial dalam tanda kutip, itu pada akhirnya merupakan sebuah keputusan, Mbak, yang ya maksudnya dengan sikap yang Gus Aan lakukan, mau melintasi pagar yang ada dan tradisi yang ada, itu kan membuat Gus pada akhirnya menjadi orang yang dianggap kontroversi. Hati-hati kalau ada Gus Aan seperti tadi. Apa jenengan itu takut kalau nanti jenengan dilaporin polisi lah, lalu didemo orang gitu dan segala sesuatunya. Nah, itu gimana Gus? Ya menurutku sebenarnya selalu ada kekhawatiran kayak gitu ya, Fit ya. Iya. Aku tidak tahu ya. Tapi kalau aku boleh jujur ya, momentum yang membuatku gentar itu adalah ketika aku pulang dari LC. Ketika aku ngomong LGBT dan perlukah reuni 212. Aku mengalami perisakan yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Dan itu rasanya sakit. Perisakannya di dunia maya. Ketika aku buka Twitter, ada mention lebih dari 700 mention dan hampir 95% itu adalah merisak. Di Instagram dan lain sebagainya. Aku nggak buka sosial media 1 minggu. Nah. Takutnya minta ampun. Dan kamu boleh percaya, boleh tidak waktu itu. Di tengah kegalauanku itu, karena rumahku cuma sekitar 7 kilo dari makamnya Gus Dur. Aku ke sana tuh. Ke sana itu yang ngomong sama, ya nggak ada siapa-siapa ya. Seperti kamu ngomong dengan di depan salib itu kan. Nggak ada orang, nggak ada apa. Tapi kan iya hadir kan dalam perspektif. Aku ngomong, Gus, saya ini, aku bilang seperti itu kira-kira, Gus, saya ini nggak nyari apa-apa, nyari duit juga tidak, nyari jabatan juga tidak. Kenapa harus seberat ini? Aku kuat. Tapi istriku PNS ya. Istriku PNS, guru, dan di sana ia juga setengah dirisak oleh guru-guru. Aku mengatakan bahwa aku juga tidak terlalu kuat. Tetapi ya itu tadi bahwa semakin sering kamu disakiti, harusnya kamu semakin kuat. Jadi aku sebenarnya nggak berani amat ya, nggak berani amat. Ya cuma dilakoni gitu aja. Dilakukan seperti itu. Ini yang bagi saya menjadi hal yang menarik dan yang di dalam Islam itu ada satu ayat yang menurutku menarik. Ini ayat powerful. Jadi ketika aku setelah dari ngobrol dengan Gus Dur secara ngomong biasa gitu di kuburannya, kemudian ya saya tidak ditemui Gus Dur, enggak ya saya cuma setelah ngomong di kuburannya saya merasa lega gitu aja. Iya. 2 hari kemudian saya buka-buka dan kemudian menemukan satu ayat gitu. Satu ayat kira-kira di surat Al-Imran 169 170. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Kira-kira artinya seperti ini. Jangan pernah kamu berpikir bahwa orang-orang yang gugur di medan perang Allah gugur di medan perang Allah itu mati, tidak. Akan tetapi mereka hidup berlimpah rezeki bersama dengan Gustinya. Ini ayat powerful. Kalau digunakan oleh para pengebom Bali, para pengebom gereja, itu sepowerful itu. Jadi ketika mereka mati, itu sebenarnya dalam pandangan mereka tidak mati sia-sia. Mereka mati karena ingin mendapatkan
karunia dari Gusti, karena ia akan hidup. Tetapi di tangan Gus Dur itu dijadikan ayat itu dijadikan semacam bensin untuk memperkuat itu. Nah, ketika saya galau, kemudian saya sering kalau habis sholat itu, saya sering wiritan itu. 1 bulan yang lalu kemudian saya menemukan pelengkap dari ayat itu, tapi saya menemukannya di Alkitab. Waktu saya nonton film The Exorcism of Emily Rose, saya menemukan ayat yang menguatkan ayat saya itu di Filipi 2:12. Kalau bahasa Inggrisnya seperti ini. Work out your own salvation with fear and trembling. Kerjakan keselamatanmu dengan rasa takut dan gentar. Jadi Rasul Paulus kira-kira nyurati masyarakat Filipi itu, aku tidak tahu nih, tapi kira-kira begitu. Kalau kamu takut, it is okay. Kerjakan keselamatanmu dengan rasa takut dan gentar. Bagi saya tidak mau ngomongin dalam soal aspek psikologi, saya ingin mengatakan bahwa kalau kita takut, sadari itu, akui itu, dan kemudian cintai dan terima. Saya mengatakan, saya takut. Siapa yang nggak takut kalau misalkan saya digeruduk? Saya takut. Siapa yang nggak takut kalau misalkan? Ya saya takut. Ya saya kerjakan itu dengan rasa takut gitu. Oke. Iya. Kemudian yang berikutnya, Gus. Lalu tips apa yang tips praktis apa yang bisa perusahaan bagikan gitu ya bagi orang-orang di sekitar perusahaan terkait dengan membangun jejaring lintas iman? Tips praktis apa yang bisa Gus bagikan untuk kami lah minimal begitu supaya kita beragamanya secara rileks? Yang pertama bagi teman-teman Kristen, aku pikir ya suratnya Rasul Paulus itu. Aku tahu kalian takut ya. Siapa sih yang nggak takut kalau kemudian ancamannya adalah pasal penodaan agama? Siapa sih yang nggak takut kalau misalkan ancamannya adalah gereja ditutup? Saya tahu. Saya takut. Kamu juga takut. Tapi marilah kita kerjakan keselamatan Indonesia ini dengan rasa takut. Aku tidak tahu tipsnya seperti apa. Tapi kita takut itu kan seperti ini. Kita takut itu kan sebenarnya bisa dirasionalisasi. Kita takut kehilangan secara ekonomi. Yang kedua, kita takut kehilangan nyawa. Itu saja kok. Ujungnya di situ. Aku banyak punya teman pendeta yang sebenarnya progresif. Tapi karena takut dengan majelis, dia nggak melakukan itu. Kenapa takut? Khawatir nggak dibayari. Karena ia tidak tahu bagaimana cara mendapatkan uang di luar itu. Aku tidak tahu apakah model sinode yang seperti ini atau majelis seperti ini produktif untuk merespon intoleransi di Indonesia. Nah, saya katakan seperti itu. Kalau kita masih takut, nggak bisa makan fit, kau buang salibmu itu. Karena Gusti Yesus itu jangankan nyawanya dikasihkan orang. Gitu. Nah kalau kemudian aku tidak langsung menjadi murid Yesus loh ya. Aku menjadi murid Yesus misalkan melalui Gus Dur. Kira-kira kalau dalam teologi yang reseptif. Ini yang bagi saya, menurut saya tidak tahu, tapi carilah momentum di dalam diri kita semuanya untuk meyakinkan diri kita bahwa kita harus berani. Kita harus berani menjadi teladan. Termasuk misalkan saya selalu ngomong ke banyak teman-teman GPIB, jangan pernah declare GPIB-mu gerejamu itu pluralis sampai kamu berhasil menghadirkan orang Islam datang ketika Natalan di gerejamu. Jadi aku tahu kamu pluralis, tapi kalau kamu belum bisa mengundang teman-temanmu Muslim yang di situ untuk hadir pada perayaan Natal di gerejamu, menurutku kamu belum serius untuk itu. Gitu. Karena aku menjadikan itu sebagai benchmark yang sama. Teman-teman Gus Durian benchmarknya itu adalah masuk ke gereja-gereja. Itu yang kami lakukan. Jadi bagi saya yang menyelamatkan Indonesia itu adalah, menurutku dalam aspek yang sangat minimal itu adalah dari saya Islam mengajak orang Islam untuk tidak menyalahpahami orang Kristen. Dengan cara apa? Dengan cara mengunjungi tempat ibadahnya. Bagi orang Kristen, cara menyelamatkan Indonesia gampang. Bukan terus-terusan ngomong ke jemaat, karena jemaatmu sudah oke, sudah bagus, sudah ini. Yang belum bagus adalah di luar jemaatmu. Maka tugas kita semuanya orang Kristen adalah mengajak pada orang-orang Kristen, orang yang selain Kristen di lingkungan itu untuk berhenti menyalahpahami gereja. Dengan cara apa? Nah, indikator yang paling kualitatif dan kuantitatif, seberapa banyak
ucapan selamat Natal kamu dapatkan dari orang-orang Islam ketika Natalan. Kalau di situ temanmu itu 50 yang mengirimkan selamat Natal kepadamu cuma 2 orang, berarti kamu tidak bekerja dengan serius. Bagiku begitu, konkret-konkretan aja. Ini yang menurutku, tapi yang nggak ada yang bayarin sih, Fit. Tapi kan ini demi Indonesia ya, demi Indonesia. Iya. Itu sih. Oke. Iya. Oke. Apa? Sebenarnya masih banyak pertanyaan yang mau disampaikan. Oh, jangan banyak-banyak. Kapan-kapan lagi. Tenang aja. Lalu, kira-kira bisakah perusahaan memberikan closing statement? Aduh, apa ya, Fit ya? Kamu aja, Fit, yang bikin. Aku menyerahkannya kepada kamu. Silakan memberikan closing statement atas nama aku. Serius. Ya, Gus. Aku tak mikir dulu. Soalnya berat ini Gus Durian yang. Tiba, enggak. Aku ingin closing statementku. Aku konversi dengan requestku padamu untuk mendoakanku dan teman-teman Gus Durian dan seluruh orang Islam yang ada di Indonesia. Oke. Supaya ya tolong aku didoakan secara live di sini. Iya. Supaya kami juga dikuatkan, supaya kami juga senantiasa diberkati dan tidak mundur dari palagan Guru Setra ini. Iya. Jadi kalau tidak keberatan, aku minta doamu, Fit. Oh, sangat senang Gus. Saya bisa berdoa untuk perusahaan, ya. Karena ternyata relasi antar iman itu masih menjadi PR kita bersama. Meskipun kita melakukan dalam kegentaran, tapi kita tetap harus maju tak gentar. Betul. Semangat gitu. Karena memang Tuhan memberkati Indonesia dengan begitu luar biasa. Iya. Memberikan contoh yang luar biasa, berani lompat pagar sebagai orang yang sangat progresif, dan apa yang sudah Gus Dur wariskan itu perlu kita kembangkan bersama tanpa melihat batas agama kita. Karena memang yang harus kita lakukan adalah mencintai sesama manusia, karena dengan mencintai sesama manusia kita mencintai penciptanya. Exactly. Oke. Terus kita berdoa dulu ya. Silakan. Saya sangat senang sekali. Oke, baik. Mari teman-teman yang lain kita mengakhiri kegiatan malam hari ini dengan berdoa. Kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih kalau Tuhan sudah menganugerahi kepada kami kehidupan. Terima kasih kalau Tuhan sudah menganugerahkan kepada kami keberagaman. Terima kasih untuk kasih yang juga Tuhan wariskan dalam diri kami lewat nilai-nilai agama yang kami terima. Dan biarlah kami boleh terus memperjuangkannya bersama-sama dalam kehidupan berbangsa bernegara, agar supaya keberagaman yang indah yang Tuhan berikan kepada kami, keteraturan yang Tuhan sudah buat sejak dari jadi bagian dari kehidupan kami. Teman-teman kami dari berbagai macam komunitas yang ada di Gus Durian, yang ada di EIAD, dimanapun mereka yang memperjuangkan keberagaman, kiranya Tuhan yang memberkati mereka senantiasa akan memberkati, supaya kami boleh hadir bersama-sama sebagai manusia yang memanusiakan sesama, karena Tuhanlah yang sudah memanusiakan kami dengan begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berusaha bersama-sama dengan keluarganya dalam setiap pergumulan dan pelayanan yang dia berikan, agar supaya cinta kasih Tuhan boleh nyata dalam kehidupan kami bersama. Amin. Dan ketika kita mengikuti seluruh kegiatan kami, biarlah Tuhan juga yang memberkati sampai kami beristirahat. Terima kasih Tuhan yang memberikan nafas kehidupan kepada kami dan selalu mencintai kami. Inilah doa dan sembahyang kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih. Okay. Terima kasih ya. Thank you. Semoga kita bisa. Terima kasih. Pasti. Matur suwun, salam ke teman-teman yang di Aceh sana. Matur suwun. Terima kasih teman-teman yang lain hadirannya.